Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat berikutnya setelah kita semua sama-sama mendengarkan uraian sedikit tentang surat Al-Fatihah. Maka marilah kita lihat ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Ayat-ayat yang merupakan ayat pilihan yang terpilih untuk segera kita pahami. Karena sangat banyaknya jumlah ayat Al-Quran. Mungkin kalau kita tidak meluangkan waktu kita untuk mempelajarinya, sampai mati kita tidak akan selesai mempelajari Al-Quran. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya khatib mengajak di sini melalui mimbar ini, marilah mulai sekarang masing-masing kita ini berusaha untuk mengkaji Al-Quran. Karena hidup kita ini akan sia-sia apabila di dalam kehidupan kita ini tidak ada Al-Quran. Apabila di dalam hati kita tidak ada satu ayat pun yang bersemayam dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat dalam Al-Quran yang tertulis sebagai surat nomor 2. Padahal dia turunnya bukan nomor 2. Tapi nomor sekian puluh, saya tidak hafal. Apakah nomor 62 atau 63 atau 72 atau 73? Tidak ingat saya. Jadi saudara sekalian, meskipun surat berikutnya, surat Al-Baqarah ini turunnya nomor sekian puluh, tapi oleh Rasulullah SAW atas taufik dari Allah ditulis dalam Al-Quran sebagai surat nomor 2. Karena di dalamnya ada keistimewaannya. Banyak keistimewaan dalam surat Al-Baqarah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah saudara sekalian dengarkan, perhatikan, kalau perlu dihafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Salah seorang sahabat Nabi yang terpandai dalam masalah ilmu tafsir Al-Quran, yaitu sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Pak Abbas, anaknya Abbas, yang Abbas ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW dengan Ibnu Abbas yang waktu itu usianya masih belasan tahun, itu saudara sepupu. Tetapi ilmunya mengalahkan sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior, lebih tua. Ibnu Abbas mengatakan bahwa 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah menerangkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman. 2 ayat sesudahnya, ayat 6 dan ayat 7, merupakan 2 ayat yang menyebutkan tentang ciri orang-orang kafir. Sifat-sifat atau ciri-ciri orang kafir. Adapun 13 ayat sesudah itu, maka itu adalah berisi tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang munafik. Ciri-ciri atau sifat-sifat orang munafik. Dari pernyataan Ibnu Abbas ini, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, kita mendapatkan pelajaran bahwa manusia ini ada 3 golongan. Ada manusia yang termasuk golongan orang yang beriman. Ada manusia yang termasuk golongan orang kafir. Dan ada manusia yang termasuk golongan orang munafik. Tetapi di akhirat nanti saudara, hanya terbagi 2 saja. Manusia yang banyak ini kata Allah dalam sebuah surat dalam Al-Quran dinyatakan, Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada nanti sekelompok manusia ditempatkan oleh Allah di dalam surga, dan sekelompok manusia lagi yang lainnya ditempatkan di dalam neraka sa'ir. Siapa yang ditempatkan di surga? Tentulah orang-orang yang beriman. Lalu siapa yang ditempatkan di neraka? Mereka adalah orang-orang kafir sampai matinya tidak bertobat, tidak menjadi orang beriman, dan orang-orang munafik yang sampai matinya tidak mau bertobat. Padahal orang munafik ini adalah saudara kita sendiri, orang muslim dia. Dia sholat seperti kita sholat. Dia pergi haji seperti kita haji. Dia melakukan puasa Ramadan seperti kita puasa Ramadan. Tapi mereka digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang munafik. Karena apa? Karena keimanannya tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak benar-benar beriman. Makanya mereka disebut Allah sebagai golongan orang munafik. Dan orang munafik ini sama saja dengan orang kafir. Tempatnya di neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saudara sekalian, 5 ayat pertama dulu yang akan kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang dimulai dengan 3 huruf. 3 potongan huruf hijaiyah, yaitu huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Dari ketiga huruf itulah dan huruf-huruf lainnya yang termasuk ke dalam deretan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf berbahasa Arab, huruf-huruf bahasa Arab, abjad bahasa Arab. Tersusunlah Al-Quran yang 30 juz ini. Adapun makna dari alif lam mim, menurut sebagian besar ulama ahli tafsir, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lamu bimuradih. Dan Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang dimaksudkan dengan alif lam mim. Dan kita tidak tahu artinya tidak apa-apa. Yang kedua, setelah Allah berfirman alif lam mim memulai membuka
surat Al-Baqarah dengan alif lam mim, lalu dilanjutkan dengan kalimat di belakangnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, itu Alkitab, itu Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an toh, ini Alkitab. Wahai Rasulullah, la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba, itu kitab, itu Al-Quran, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ini Al-Quran, ini Al-Quran atau itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Anak-anak kita yang belajar di madrasah ini sudah pada hafal. Ayat yang pertama tadi alif lam mim, yang maknanya hanya Allah yang tahu sebenarnya. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saudara, dari ayat yang kedua ini kita dapat pelajaran bahwa satu, Al-Quran itu satu-satunya buku, satu-satunya kitab di dunia ini. Sesudah Taurat dan Injil sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan turunnya Al-Quran, maka satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan apalagi kesalahan di dalamnya hanya Al-Quran. Dan Allah menyatakan Al-Quran yang tidak ada keraguan. Yang dimaksud bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, itu maksudnya adalah Al-Quran itu tidak ada keraguan isinya, tidak ada yang meragukan, semuanya itu pasti, absolut, tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang meragukan, benar semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi saudara sekalian, setelah Allah menyatakan bahwa Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa dia benar-benar firman Allah. Yang kedua, isinya pun tidak ada yang meragukan. Lalu Allah menyatakan, hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saudara sekalian, setiap hari Jumat, semua khotib dimanapun mereka berada selalu mengingatkan jamaah ini untuk tetap menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengingatkan mereka semua agar menjadi orang yang bertakwa. Tahukah saudara siapa orang yang bertakwa itu? Disebut oleh Allah di ayat yang kedua, ketiga, keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ayat yang ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman, percaya, membenarkan kepada yang ghaib. Yang ghaib itu adalah Allah. Surga itu ghaib, Allah ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, malaikat ghaib, ya, akhirat ghaib sekarang ini. Tapi orang beriman percaya bahwa semuanya itu ada. Allah itu ada walaupun kita tidak pernah melihatnya, belum bisa melihatnya sekarang ini. Para malaikat ada, bahkan mereka sekarang sedang mendengarkan kita di atas sana, menaungi kita yang sedang sholat Jumat ini. Dan ada sebagian malaikat yang duduk di depan pintu sana mencatat siapa yang datangnya terlambat. Ditulis oleh para malaikat. Ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar, itu catatan absen malaikat ditutup, kata Rasulullah SAW. Sehingga saudara yang datang terlambat dianggap tidak hadir sholat Jumat. Maka lebih baik masjid-masjid di tempat lain daripada masjid di sini, saya pikir. Karena masjid di tempat lain azannya 2 kali. Azan yang pertama mengingatkan orang untuk segera pergi ke masjid. Mereka sudah datang ke masjid, lalu azan yang kedua. Orang sudah pada kumpul semua. Jarang yang ketinggalan. Tapi masjid kita ini azannya 1 kali. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya yang terkemuka 1 kali. Tapi ada resikonya. Kalau saudara datang sesudah khotib berdiri di atas mimbar dan berkhutbah, saudara dianggap tidak datang, tidak hadir sholat Jumat. Catatan di malaikat tidak ada. Maka mulai sekarang bersegeralah saudara menuju sholat Jumat. Saya selalu memantau
keadaan masjid dengan CCTV yang ada di HP saya. Udah azan, waktunya azan, kenapa masih sepi? Makanya saya sengaja melambatkan keluar supaya malaikat sempat mencatat saudara-saudara yang datang terlambat. Itu saya sengaja memang melambatkan. Jadi saudara sekalian, saya kembali kepada yang saya sampaikan, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kita mau apa-apa, mau melakukan apa-apa, mau berbuat apa-apa, tanya dulu sama Al-Quran. Boleh apa enggak yang saya lakukan ini? Harus begitu. Dan kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak tahu isi Al-Quran. Sampai mati pun, ya, sampai kiamat kurang sehari, enggak akan bisa kita menjadi orang yang bertakwa kalau tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa tadi? Ciri-cirinya ada 5, tapi insya Allah akan kita sampaikan dalam khutbah yang akan datang. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.